Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Zulesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nisrina Fairuz Kholila dengan akhiran NIM 081, Revala Abisa dengan akhiran NIM 083, Syafira Jovanta Belva Aurelia dengan akhiran NIM 087, dan saya Asila Nashwa Ramadhani Adim dengan akhiran NIM 170. Pertama, kita akan membahas mengenai tinjauan bisnis sebagai sistem. Menurut Eko Suryono tahun 2013, lingkungan bisnis adalah semua kondisi dan kekuatan yang ada di dalam maupun di luar setiap unit bisnis, yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis sebagai sebuah kondisi yang mempengaruhi bisnis di mana terdapat peluang serta ancaman, sehingga para manajemen harus dapat memahami lingkungan mereka agar keputusan yang diambil dan menguntungkan bisnis dengan cara memanfaatkan semua peluang dan memecahkan masalah yang ada. Contohnya seperti kondisi sosial ekonomi konsumen, peraturan dan kebijakan pemerintah, keadaan politik setempat, hingga pada perkembangan teknologi serta bagaimana perusahaan kompetitor bertindak. Sebagai suatu sistem, lingkungan bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah di mana kondisi yang mempengaruhi dari luar perusahaan, misalnya kondisi sosial, kondisi politik, maupun kondisi ekonomi. Lalu faktor internal adalah kondisi yang mempengaruhi bisnis dari dalam perusahaan itu sendiri, misalkan dari karyawan, pihak manajemen, maupun pemilik kepentingan lainnya seperti pemegang saham. Selanjutnya, ada mengapa lingkungan bisnis disebut sistem. Lingkungan bisnis memang sangat kompleks dan dinamis, sehingga jika kita lihat lebih dekat, lingkungan bisnis juga memiliki karakteristik seperti sebuah sistem. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, ada elemen-elemen yang saling berhubungan. Lingkungan bisnis terdiri dari elemen seperti pesaing, pelanggan, pemasok, pemerintah, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Elemen-elemen ini saling berhubungan atau mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, perubahan teknologi akan mempengaruhi cara perusahaan memproduksi dan memasarkan produknya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua, yaitu tujuan bersama. Setiap elemen dalam lingkungan bisnis memiliki tujuannya masing-masing. Namun, secara keseluruhan, tujuan utama dari lingkungan bisnis adalah menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemilik, karyawan, pelanggan, hingga masyarakat. Yang ketiga, yaitu proses. Terdapat berbagai proses yang terjadi dalam lingkungan bisnis, seperti proses produksi, pemasaran, distribusi, dan keuangan. Proses-proses ini saling terkait dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Mengapa hal itu penting dalam sistem informasi akuntansi? Karena sistem informasi akuntansi tidak hanya mengolah data keuangan, tetapi juga memberikan informasi yang relevan dengan konteks lingkungan bisnis. Misalnya, sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi tentang tren pasar, persaingan, dan regulasi yang berlaku. Selain itu, informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan memahami lingkungan bisnis, manajemen dapat mengantisipasi perubahan dan mengambil tindakan yang tepat. Sehingga sistem informasi akuntansi harus dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan bisnis yang dinamis. Sistem yang baik harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu, ada implikasi lingkungan bisnis sebagai sistem bagi sistem informasi akuntansi. Memahami lingkungan bisnis sebagai sistem sangat penting bagi pengembangan dan penerapan sistem informasi akuntansi. Ada beberapa implikasi yang harus diperhatikan.
Contohnya seperti SIA harus mengakomodasi perubahan. Karena lingkungan bisnis terus berubah, SIA harus bersifat fleksibel dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, sistem informasi akuntansi harus berintegrasi dengan sistem lainnya. Maksudnya SIA tidak bekerja sendiri, tapi terintegrasi dengan sistem-sistem lain dalam organisasi seperti sistem produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yaitu SIA harus mendukung strategi bisnis. SIA harus dirancang dan dikembangkan sejalan dengan strategi bisnis organisasi. Contohnya, implikasi dalam praktik kita bagi ke 3 perusahaan, yaitu perusahaan e-commerce, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Jika dilihat dari perusahaan e-commerce, SIA harus mampu mencatat transaksi online secara real time dan memberikan analisis mengenai perilaku konsumen. Jika dilihat dari perusahaan e-commerce, SIA harus mampu mencatat transaksi online secara real time dan memberikan analisis mengenai perilaku konsumen. Dilihat dari perusahaan manufaktur, SIA dapat melacak biaya produksi, mengolah inventory bahan baku, dan menghasilkan laporan mengenai efisiensi produksi. Lalu yang terakhir, perusahaan jasa. SIA dapat mencatat waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek, menghitung biaya proyek, dan menghasilkan invoice kepada klien. Struktur organisasi di dalam perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah sistem formal yang menggambarkan bagaimana berbagai aktivitas dalam perusahaan diatur untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini meliputi pembagian tugas, alur tanggung jawab, dan saluran komunikasi di antara anggota tim atau divisi. Struktur ini sangat penting karena dapat menciptakan keseimbangan kegiatan yang tepat. Mereka lebih penting bagi keberhasilan perusahaan. Tujuan dan manfaat dari struktur organisasi adalah koordinasi yang lebih efisien, alur komunikasi yang jelas, pemisahan tugas, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan dan skalabilitas. Lalu ada jenis-jenis struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah struktur fungsional. Dalam struktur ini, perusahaan dibagi menjadi beberapa departemen berdasarkan fungsi utama, seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Setiap departemen bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu dan dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidang tersebut. Kelebihan struktur fungsional adalah spesialisasi yang tinggi dan efisiensi dalam operasional, tetapi kekurangannya bisa muncul dalam bentuk kurangnya koordinasi antar departemen. Selanjutnya adalah struktur divisional. Struktur ini membagi perusahaan berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pasar tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan besar memiliki berbagai lini produk, bisa membentuk divisi untuk masing-masing produk. Setiap divisi memiliki sumber daya sendiri, seperti tim pemasaran, produksi, dan keuangan. Struktur ini memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan pasar lebih cepat, tetapi mengarah pada duplikasi sumber daya di setiap divisinya. Yang ketiga, merupakan struktur matriks. Struktur ini adalah kombinasi dari struktur fungsional dan struktur divisional. Karyawan mungkin melapor kepada dua atasan yang berbeda, satu untuk fungsi mereka dan satu lagi untuk proyek atau divisi. Struktur matriks memungkinkan kolaborasi lini fungsi dan fleksibilitas, tetapi bisa menjadi kompleks dan membingungkan jika alur komunikasinya tidak jelas. Selanjutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur software dan hardware, serta menjadi komponen paling penting dalam sebuah komputer. Tujuan dari adanya sistem operasi adalah untuk membuat komputer menjadi lebih mudah digunakan, memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien, memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu sistem yang telah ada. Selanjutnya adalah macam-macam dari sistem operasi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah Windows. Banyak perangkat lunak akuntansi seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, atau MYOB dibuat untuk berjalan di sistem operasi Windows karena popularitasnya di kalangan bisnis.
Lalu ada Linux. Beberapa perusahaan menggunakan Linux, terutama jika mereka menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis web atau open source, seperti Odoo atau GNU-Cache. Lalu yang terakhir ada macOS. Bagi perusahaan yang menggunakan perangkat Apple, macOS juga menjadi pilihan. Beberapa perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks atau Xero kompatibel dengan macOS. Baik, yang selanjutnya ini adalah tinjauan sistem akuntansi. Yang pertama ada pengertian dari sistem akuntansi sendiri. Nah, menurut Mulyadi, sistem akuntansi ini adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, sistem akuntansi adalah suatu mode dan prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya dari sistem akuntansi ini adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari sistem akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Dan yang terakhir, untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, selanjutnya ini ada unsur-unsur dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada formulir. Jadi formulir ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi awal. Contohnya seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, terus nota debit, nota kredit, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya sebagai bukti tertulis atas terjadinya suatu transaksi. Nah, selanjutnya ini ada jurnal. Jadi jurnal ini adalah buku catatan pertama kali untuk mencatat transaksi secara kronologis. Nah, fungsinya ya untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya dan memberikan gambaran rinci gitu ya terhadap setiap transaksi. Nah, jenis-jenis jurnal tuh ada jurnal umum sama jurnal khusus. Nah, nanti jurnal khusus tuh ada bagiannya lagi, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan lain sebagainya. Jadi di jurnal ini ketika kita melakukan transaksi, langkah awal yang dilakukan adalah mencatatnya di jurnal, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada buku besar. Jadi buku besar ini adalah buku catatan yang merangkum semua transaksi yang telah terjadi. Nah, di buku besar ini kita mencatat setiap akun, seperti aset, kewajiban, terus modal, terus pendapatan, dan expense atau beban gitu ya. Di setiap akun itu, di buku besar ini tuh pasti ada kolomnya kayak gitu, tersendiri ya. Dan fungsi dari buku besar ini untuk menyajikan saldo akhir dari setiap akun dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada buku pembantu. Buku pembantu itu adalah buku catatan tambahan yang digunakan untuk merinci akun-akun tertentu yang memiliki banyak transaksi. Contohnya buku besar piutang. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi dan memberikan informasi yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk menyajikan informasi keuangan secara ringkas dan supaya nantinya mudah dipahami gitu oleh pengguna laporan. Nah, selanjutnya ada bahasa umum yang digunakan untuk menguraikan sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama ada Hypertext Preprocessor atau disingkat sebagai PHP. Nah, ini tuh adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Nah, PHP ini adalah banyak sistem informasi akuntansi berbasis web yang menggunakan PHP untuk pengembangan aplikasi karena kemampuannya itu dalam memproses data dan interaksi dengan database. Kemudian yang kedua itu ada Java.
Nah, jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan serbaguna. Nah, ini tuh sering disebut bahasa pemrograman write once, run anywhere. Ini berarti tuh kalau di Java tuh ditulis dan dapat dijalankan di berbagai platform gitu yang berbeda tanpa perlu perubahan besar, asalkan terdapat Java Virtual Machine atau JVM yang terpasang. Bahasa yang ketiga, MySQL atau Structured Query Language. Nah, ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menguraikan sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, SQL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk database, sehingga memungkinkan data pada SIA untuk dimanipulasi dan diambil untuk keperluan laporan. Dan yang terakhir ada Data Definition Language atau bisa disingkat sebagai DDL. Nah, ini bagian dari SQL atau Structure Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan atau membangun struktur dari sebuah database. Nah, sederhananya si DDL ini seperti arsitek yang merancang blueprint atau kerangka besar dari sebuah database. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu studi kasus bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada sebuah bisnis, yakni pada UKM Avan Kreasi Sasirangan yang berada di Banjarmasin. UKM Avan Kreasi Sasirangan yang berlokasi di Banjarmasin merupakan produsen kain sasirangan yang terkenal dengan motif tradisionalnya. Sejak berdirinya pada tahun 2011, Avan Kreasi Sasirangan telah berkembang pesat dengan memanfaatkan media sosial dan website untuk memasarkan produknya. Meskipun telah mengalami pertumbuhan, UKM Avan Kreasi Sasirangan menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Saat ini mereka masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana yang mengakibatkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya yakni permasalahan yang ditemukan oleh peneliti terhadap bagaimana penerapan SIA pada UKM Avan Kreasi Sasirangan. UKM Avan Kreasi Sasirangan yang pertama itu belum memiliki desain sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi. Mereka masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana dan manual untuk penerimaan kas, penjualan, dan pengeluaran. Kurangnya pemahaman tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku juga mengakibatkan adanya kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, tanpa informasi keuangan yang akurat, pengambilan keputusan dalam manajemen UKM juga menjadi terhambat. Dalam hal ini, SIA yang baik diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu solusi atau rekomendasi yang peneliti bisa sampaikan sehingga bisa diterapkan oleh UKM agar penerapan SIA-nya menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu UKM dapat merancang sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi dan manual. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Lalu yang kedua adalah pemilik dan staf UKM disarankan untuk mengikuti pelatihan dalam bidang akuntansi. Yang ketiga yaitu UKM dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu SAK. Lalu yang terakhir adalah UKM dapat menggunakan aplikasi akuntansi yang sederhana dan mudah digunakan. Beberapa aplikasi atau software yang dapat digunakan diantaranya seperti Mayo, Accurate, Zahir, dan lainnya. Lalu ada analisa rekomendasi, yakni dampak yang bisa ditimbulkan kalau UKM itu menerapkan solusi atau rekomendasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu perancangan SIA yang berbasis komputerisasi dan manual, di mana perancangan yang berbasis komputerisasi ini dapat membuat data keuangan terkelola dengan baik, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Hal ini juga memudahkan proses audit dan pengawasan internal. Yang kedua yaitu pelatihan akuntansi oleh pemilik staf UKM, di mana ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akuntansi dan penggunaan SIA. Dengan pengetahuan yang memadai,
mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Maka ini akan meningkatkan kredibilitas UKM di mata pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi akuntansi yang dapat mengotomatisasi banyak proses, mengurangi beban kerja manual, dan memungkinkan pemilik untuk fokus pada aspek lain dari bisnis mereka. Sekian, terima kasih sudah memperhatikan materi yang sudah kami jelaskan mengenai lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Mohon maaf jika ada materi yang kurang lengkap dan sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.